Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ustazah selalu berdoa semoga kalian di rumah tetap sehat dan baik-baik saja ya. Dan juga tetap semangat meskipun hanya belajar di rumah masing-masing. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangannya diangkat di depan dada semuanya. Kita berdoa bersama-sama seperti di sekolah ya. Oke, let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semuanya alhamdulillah sudah berdoa masing-masing ya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan kembali membahas tentang energi alternatif. Oke, semuanya sudah disiapkan buku tulis, buku pelajaran, dan juga alat tulisnya masing-masing ya. Nah, anak-anak kita mulai pembelajaran mengenai energi alternatif kali ini. Oke, energi alternatif diartikan sebagai energi pengganti bahan bakar minyak. Kalian masih ingat sebelumnya kita sudah belajar ada yang namanya BBM, yaitu bahan bakar minyak atau ada juga yang bilang bahan bakar fosil. Didapatkan dari sisa makhluk hidup yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, tentu untuk mendapatkan bahan bakar minyak ataupun bahan bakar fosil tersebut, kita membutuhkan waktu yang lama dan juga susah untuk mendapatkannya. Contohnya ada bensin ya. Kemudian selain ada bensin, ada juga solar, ada juga pertamax, pertalite dan lain sebagainya. Nah, anak-anak di sini adanya energi alternatif yaitu untuk mengganti bahan bakar minyak tersebut agar tidak mudah habis. Nah, apa sih keuntungan dari penggunaan energi alternatif tersebut? Yang pertama, yaitu jumlahnya banyak sekali. Kemudian mudah didapatkan, dan yang ketiga tidak menimbulkan polusi. Berbeda dengan bensin yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Maka ketika kendaraan bermotor tadi digunakan, dia akan menimbulkan polusi, asap ya dari knalpotnya. Sedangkan dengan menggunakan energi alternatif, tidak akan menimbulkan polusi. Contohnya apa sih energi alternatif? Yang pertama ada panas matahari. Mudah kan didapat? Yang kedua ada air. Mudah juga dan jumlahnya juga sangat banyak. Dan yang ketiga ada juga angin. Oke, sekarang kita akan membahas tentang angin. Sejak zaman dahulu kala, angin ternyata sudah dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Jadi kalian bisa lihat di sini ada sebuah layar atau kain. Ketika kain ini tertiup oleh angin, maka kapalnya pun atau perahunya bisa bergerak. Selain itu, angin juga bisa menguntungkan bagi tumbuhan karena membantu perkembangbiakan dari tumbuhan. Selain itu juga, nah, yang sering sekali kalian gunakan manfaat angin yaitu bermain layang-layang. Siapa yang suka main layang-layang? Oke. Nah, kemudian yang keempat, dengan energi angin juga bisa diubah menjadi energi listrik. Bagaimana caranya, Ustazah? Oke, di sini akan Ustazah jelaskan.
ada yang namanya PLTB, yaitu kepanjangannya pembangkit listrik tenaga Bayu. Loh, kok Bayu Ustazah? Nah, Bayu adalah pengganti dari angin, sama artinya. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Kalau kita menggantinya dengan A, maka akan tertukar dengan pembangkit listrik tenaga air. Maka dari itu sebutan untuk angin atau pembangkit listrik tenaga angin diganti menggunakan Bayu, PLTB. Kita mulai dari adanya energi angin. Nah, energi angin tadi menyimpan energi kinetik. Kemudian energi kinetik dapat menggerakkan turbin. Dan turbin dapat menggerakkan generator. Nah, kemudian dari generator inilah yang nanti akan terbentuk energi listrik. Paham? Kita mulai dari awal. Energi angin menyimpan energi kinetik. Energi kinetik dapat menggerakkan turbin. Turbin dapat menggerakkan generator dan generator menghasilkan energi listrik. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak menikmati energi yang tersedia adalah hak kita sebagai manusia. Kita boleh menikmati panas bumi, kita boleh menikmati angin, kita boleh menikmati air. Tapi kita juga punya kewajiban, yaitu menjaga ketersediaan energi tersebut. Tidak boleh dihabiskan dengan cara yang tidak bijak. Nah, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Contohnya, kalian sebagai anak-anak, kalian juga punya hak dan juga punya kewajiban. Nah, hak kalian adalah mendapatkan waktu untuk bermain, sedangkan kewajiban kalian membagi waktu antara bermain dan belajar. Kalian tidak boleh hanya meminta hak kalian untuk bermain, tapi bermain terus-terusan. Setiap waktu minta bermain. Kalian juga punya kewajiban belajar. Maka dari itu kalian harus membagi waktu bermain dan belajar. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan yang kita baca bersama-sama ya. Oke, air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan, tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak boleh digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, maka dapat menyebabkan keracunan. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar bersama tentang air. Nah, bagaimana kehidupan kita jika air di muka bumi sudah habis? Maka akan terancam. Nah, kemarin kita juga sudah belajar apa saja yang bisa dilakukan untuk menghemat atau melestarikan adanya air. Contohnya, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Kemudian kita harus hemat air. Kemudian kita juga bisa melakukan penghijauan kembali terhadap tumbuhan di sekitar kita. Semuanya bertujuan untuk melestarikan ketersediaan air yang juga akan membantu kelangsungan hidup kita sebagai makhluk hidup. Oke. Nah, sekarang banyak minuman atau makanan kemasan yang beredar di sekitar kita kan? Ada yang di toko-toko sekitar rumah kalian. Contohnya, nah di sini ada kemasan minuman. Coba diperhatikan di bagian tengahnya sini. Ada tulisan baik digunakan sebelum 18.07.08. Apa sih artinya Ustazah? Jadi kemasan ini menunjukkan bahwa
air di dalamnya baik digunakan sebelum tanggal 18 bulan 7, yaitu bulan Juli tahun 2008. Ulangi lagi ya, yang paling depan menunjukkan tanggal 18 bulan Juli, bulan 7, dan tahun 2008. Ada juga kemasan yang hanya mencantumkan bulan dan tahun, tapi tidak mencantumkan tanggal. Berarti di sini baik digunakan sebelum bulan Juli tahun 2008. Apabila sudah lewat tanggal atau bulan tersebut, maka tentu tidak boleh digunakan atau tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan keracunan pada diri kita, pada tubuh kita. Yang terjadi contohnya kita bisa muntah-muntah, bisa demam, bisa diare. Nah, akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Mulai sekarang kalau beli jajan boleh dicek dulu ya tanggal kadaluarsanya. Contohnya kayak tadi, tanggal kadaluarsa. Ada di bagian tengah atau biasanya ada di bagian baliknya di belakang. Coba dicari ya. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah mengerjakan latihan di buku tema halaman 127 sampai 129 dan juga LK halaman 57 kegiatan 3 bagian A saja, tidak usah yang B. Oke, tugasnya ada 2 ya, di buku tema dan di LK halaman 57. Nah, penjelasan Ustazah sampai di sini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA ke guru kelas Ustadz-Ustadzanya masing-masing ya. Ditunggu sama Ustadz-Ustadzanya masing-masing. Nah, Ustazah akhiri pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa menyerap dengan baik ya. Oke, Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.